berdoa, sholat, berdoa, minta ke Allah bahwa apapun yang terjadi, miskinkan kembali keluarga kami, tapi tolong jangan ambil keluarga kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama banget nggak ketemu teman-teman. Maaf atas apa yang sudah terlewat waktu yang panjang, gue nggak sempat bikin video segala macam. Akhirnya gue iseng lagi bikin cerita atau nyampein cerita karena gue dapat email yang cukup menarik dari salah satu teman baru kita. Jadi ada seseorang yang kirim email ke gue bahwa dia pengen menyampaikan sebuah cerita dia dan keluarganya waktu melakukan pendakian Gunung Salak tahun 90. Ceritanya saat itu dia nggak paham kenapa dia diajak naik gunung sampai akhirnya dia tahu di beberapa tahun kemudian. Kayak apa ceritanya nanti bakal gue jelasin di ceritanya. Nah, Pak Heru ini nyampein ceritanya lewat email ke gue. Jadi buat teman-teman juga yang pengen ceritanya atau kisah-kisahnya juga diceritain ulang sama gue, boleh kirim ceritanya by email juga langsung di ceritamasawe@gmail.com. Ya, teman-teman boleh kirim ke sini ya, kirim ceritanya ke alamat email ini dan insya Allah gue coba sempetin untuk baca, dan kalau menarik bisa gue ceritain ulang di channel Samawa Adventure. Oke, teman-teman, langsung aja yang belum subscribe, teman-teman boleh subscribe lagi. Mulai sekarang boleh subscribe lagi, dan insya Allah mudah-mudahan gue akan lebih semangat lagi untuk upload atau ceritain cerita-cerita tentang cerita horor tentang pendakian atau apapun itu yang menarik bakal gue sampaikan. Oke, gue langsung masuk ke ceritanya aja ya. Berawal di tahun 1990. Jadi waktu itu Pak Heru kondisinya masih sekitar SMP, dia masih sekolah SMP. Dia naik gunung sama bapak dan ibunya. Jadi yang Mas Heru bingung itu, Mas Heru itu bukan seorang pendaki lah ya, dia nggak pernah naik gunung, dan dia juga nggak tahu kalau orang tuanya juga suka naik gunung. Jadi ya ala kadarnya aja naik gunung biasa gitu aja. Jadi beliau naik gunung Salak, waktu itu beliau bilang lewat Bogor, nggak ngejelasin lewat jalur mana, gue juga nggak paham, tapi jelas dia bilang lewat Bogor, naik ke Gunung Salak. Nah, yang mereka lakukan itu tidak melakukan pendakian gunung ke puncak, camp terus puncak, enggak. Cuman kalau kata Mas Heru, dia cuman sampai ke Kawah Ratu. Di Kawah Ratu itu mereka cuman ya duduk segala macem. Nah, cuman Mas Heru tuh sempat ditinggal sebentar, diminta sama ibu dan bapaknya untuk duduk di sini sebentar di tepian kawah, dikasih makanan segala macam bekal secukupnya. Bapak sama ibunya pergi sebentar ke arah kawah. Jadi Mas Herunya itu melihat bapak sama ibunya ke pinggir kawah. Dipikir ya sepengetahuannya Mas Heru saat itu, mungkin belerang itu baik untuk kesehatan kulit atau segala macam. Pikirnya mereka untuk hanya ngambil belerang saja dan kembali lagi. Ya memang betul kata Mas Heru tuh, bapak dan ibunya hanya ke bawah sebentar, tidak jelas apa yang dilakukan sama mereka berdua sama kedua orang tuanya. Yang jelas nggak lama lagi kedua orang tuanya Mas Heru tuh balik lagi ke Mas Heru. Ya memang bawa beberapa gumpal belerang di tangannya mereka. Dan akhirnya mereka beristirahat sejenak di situ. Gak lama lagi mereka pulang. Mereka turun lagi melalui Bogor. Tidak ada sesuatu kejadian yang janggal menurut Mas Heru pada saat melakukan pendakian Gunung Salak kala itu. Nah, yang membuat mereka janggal adalah hari-hari berikutnya, minggu-minggu berikutnya, bulan berikutnya, bahkan tahun berikutnya. Menurut Mas Heru, di kondisi tahun 1990 itu, keluarga Mas Heru itu hidup benar-benar dalam tekanan. Artinya ayahnya bekerjanya sangat susah, artinya masih pontang-panting serabutan, ibunya juga nggak bekerja. Mas Heru juga harus sekolah, sedangkan Mas Heru punya adik lagi 2 segala macam. Jadi benar-benar berantakan dari sisi ekonomi keluarganya.
Mas Heru hanya menyampaikan itu. Nah, tapi setelah melakukan pendakian itu, lambat laun yang didapat sama Mas Heru dan keluarganya itu semakin membaik secara ekonomi. Mungkin saja Allah memberikan rezeki saat itu ya. Cuman awalnya Mas Heru yang yakin kalau Allah saat itu memberikan rezeki ke keluarganya Mas Heru, makin lama Mas Heru makin bertanda tanya ke keluarganya. Kok sesuatu atau rezeki yang diterima oleh orang tuanya itu seperti tidak lazim, selalu mendapatkan uang yang tidak terduga dari manapun itu hasilnya, selalu mendapatkan harta, mendapatkan pekerjaan yang mungkin tidak wajar, yang harusnya tidak dapat atau tidak dimiliki oleh orang tuanya. Tiba-tiba orang tuanya langsung dapat pekerjaan yang aneh aja, dapat job yang aneh aja, tender yang aneh aja, istilahnya seperti itu. Yang jelas mendapatkan uang atau harta itu dengan tidak wajar. Nah, setelah 5 tahun berjalan, orang tua atau keluarganya Mas Heru saat itu sudah jauh lebih baik secara finansial. Secara finansial jauh lebih baik, tapi ada satu kekurangan yang timbul. Adik bungsunya itu mulai cacat dalam hal pendengaran. Adik bungsunya mulai cacat dalam hal pendengaran. Akhirnya dibawa sama bapak ibunya berobat ke THT segala macam. Ya, tidak dilihat ada kelainan dalam telinganya gitu. Artinya kalau menurut Mas Heru secara medis itu ya tidak ada gangguan apa-apa di telinga adiknya. Cuman adiknya bilang kupingnya suka sakit, terus tiba-tiba tidak mendengar sama sekali, hal-hal kayak gitu. Jadi itu yang dirasakan oleh Mas Heru, kok janggal gitu. Kenapa gitu? Oh, mungkin hanya sakit biasa. Awalnya yakin hal itu, tapi perubahan-perubahan di adiknya itu yang menurut Mas Heru rada aneh gitu, rada aneh, dari mulai kupingnya atau telinganya tidak bisa mendengar sampai dengan perubahan bentuk dari telinga adiknya. Perubahan bentuknya, jadi awal telinga kita seperti ini normalnya manusia, jadi mepet dan kelopak telinga yang bagian belakang ini nempel ke bagian kepala belakang menurut Mas Heru seperti itu. Jadi hampir seperti menghilang kepala, bukan kepala apa ya, menghilang telinganya nih, hampir nempel ke kepala dan sudah tidak ada bentuk telinga lagi di kepala. Nah, tapi pada saat telinganya itu sudah makin hilang, indera pendengaran dari anaknya atau adiknya ini semakin tajam. Artinya pada saat orang tuanya berbisik, si adik ini bisa mendengar dari jarak yang lumayan jauh orang tuanya berbisik, dan adiknya menyampaikan ke Mas Heru. Nah, Mas Heru bingung, tanya ke adiknya, loh bukannya kamu tidak bisa mendengar, Dik? Tanya seperti itu sama adiknya. Adiknya menjawab, setelah telingaku seperti ini Kak, semakin hari aku semakin jelas mendengar dan justru malah semakin memiliki kekuatan yang aneh. Pada saat mendengar sesuatu orang yang berbisik dari jarak jauh, saya mendengar dengan sangat jelas. Seperti itu. Jadi kayak menurut adiknya itu aneh dan menurut Mas Heru itu aneh. Tapi ya sudah, masih dilewati begitu saja. Nah, selang minggu-minggu berikutnya, kembali tangannya yang mulai merasa tidak berfungsi dengan normal. Jadi cepet capek segala macam. Menurut adiknya itu udah nggak bisa ngangkat barang kecil, itu udah nggak bisa gitu segala macam. Dan akhirnya dia coba mengangkat pun dengan bantuan apapun tidak bisa. Jadi dia hanya nempel gitu aja. Jadi tangannya itu terus nempel di badannya. Dan yang makin lama, makin hari makin lama itu tangannya jadi merekat ke bagian tubuhnya si adik itu. Jadi kayak rapat, yang awalnya telinga yang utuh terus jadi nempel, terus sekarang pindah dari tangan jadi nempel ke badan. Dan adiknya juga merasakan bahwa oh ini ada sesuatu yang janggal gitu kan. Nah, pada saat adiknya itu udah mulai merasa sesuatu yang janggal, aneh lagi, dia ngomong ke Mas Heru, Mas, aku pengen denger obrolan bapak sama ibu lagi, karena soalnya aneh, obrolan mereka seperti membawa-bawa hal mistis.
Jadi suatu hari lagi pada suatu malam, pada saat anak-anaknya pada tidur, nah si orang tuanya mereka ini lagi-lagi ngobrol. Nah, pada saat obrolan itulah yang tadi adiknya punya pendengaran yang mungkin punya pendengaran yang lebih sensitif, akhirnya tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh kedua orang tuanya saat itu. Jadi menurut cerita adiknya, bahwa si bapak dan si ibu ini sudah mulai sadar, mungkin ini waktunya beliau minta tumbal, minta pengganti. Jadi si bapaknya itu bilang gitu ke ibunya, tapi ibunya tidak mau terima. Artinya tidak mau terima bahwa saya tidak terima kalau anak saya yang berubah seperti ini gitu. Artinya jadi si Mas Heru ini sama adiknya ngobrol atas dasar pendengaran adiknya yang dibicarakan oleh kedua orang tuanya, bahwa kedua orang tuanya itu membicarakan bahwa mereka sudah mulai sadar bahwa oh ini loh minta tumbalnya gitu, jatahnya minta tumbal, bahwa salah seorang anaknya akan berubah menjadi sosok ular dan lalu meninggal seperti itu. Jadi Mas Heru dengan karena dia anak pertama dan saat itu sudah lulus SMA segala macam, jadi pemikirannya sudah jauh lebih dewasa. Dia memberanikan diri langsung ngomong ke orang tuanya bahwa Pak, Bu, gitu, ini gimana, maksudnya apa gitu. Ya seorang bapak dan seorang ibu itu tidak berbicara lepas, artinya tidak menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di situ. Tapi si Heru ini kekeh, karena Heru bilang adik kita atau anak bapak dan ibu yang paling bungsu bisa mendengar apa yang bapak dan ibu ucapkan dan bicarakan. Dia tahu bapak membicarakan masalah tumbal, dia tahu bapak dan ibu membicarakan pesugihan, dia tahu bapak dan ibu membicarakan bahwa ini adalah waktunya untuk memberikan korban atau tumbal pesugihan dari bapak dan ibu. Apakah semua yang didapat oleh keluarga kita sejauh ini, dari mulai kita miskin sampai sekarang kita punya segalanya, adalah ini, Pak, Bu, menurut Mas Heru? Akhirnya bapaknya tetap tidak mau ngaku segala macam, tapi mungkin sosok ibu yang tidak bisa menahan atau menyimpan kebohongan dari anak-anaknya. Akhirnya si ibu bercerita benar bahwa mereka berdua itu melakukan pesugihan di salah satu lokasi yang tempatnya di Gunung Salak, entah itu di jalur mana, entah itu di lokasinya di mana, tidak diceritakan oleh Mas Heru. Tapi yang jelas orang tuanya bicara seperti itu, dan orang tuanya sadar bahwa ini waktunya memberikan tumbal. Nah, harapan ibunya adalah ibunya lah yang dijadikan tumbal, tapi ternyata terlihat dari ciri-ciri atau gelagatnya sepertinya anaknya yang dijadikan tumbal. Ya, di saat bicara seperti itu Heru marah besar segala macam. Akhirnya ya mungkin seorang anak yang kecewa dengan orang tuanya, tapi ya sudah tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga itu agar adiknya atau salah satu keluarganya mereka tetap aman, atau semua keluarga mereka tetap aman, tidak terkena imbas dari perjanjian klinik atau perjanjian dengan sesuatu yang mistis gitu. Akhirnya setelah berdebat atau bicara lama antara keluarga bapak, ibu, dan Heru sebagai anak yang tertua, akhirnya bapak dan ibu serta Heru memutuskan untuk berangkat lagi ke Gunung Salak. Tapi Heru saat itu tidak mau berangkat karena alasannya, saya tidak mau ikut-ikutan lagi dengan urusan bapak dan ibu. Semua yang terjadi saat ini adalah gara-gara bapak dan ibu. Pokoknya bapak dan ibu harus bertanggung jawab akan hal ini. Ya, pokoknya entah dengan cara apa, pokoknya bapak dan ibu harus bertanggung jawab akan kejadian ini. Oke, setelah pembicaraan itu, hasil selang beberapa lama kedua orang tuanya berangkat lagi. Mereka hanya bilang ke Heru bahwa Heru, titip adik-adikmu, bapak dan ibu,
mau berangkat menyelesaikan hal ini. Heru paham bahwa Mas Heru ini paham bahwa kedua orang tuanya untuk berangkat lagi ke Gunung Salak, entah apa yang dilakukan, atau melakukan perjanjian ulang atau membatalkan perjanjian, entah apapun itu, yang jelas mereka berdua berangkat lagi ke Gunung Salak. Tidak lama mereka berangkat, 2 hari kembali lagi ke orang tuanya. Setelah orang tuanya kembali, ya si ibu ini dengan rasa bersalahnya dia memeluk ketiga anaknya, dan mereka hanya bilang minta maaf atas apa yang semua yang terjadi. Semua ini adalah tanggung jawab ibu dan bapak, dan ibu dan bapak akan bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi sama keluarganya mereka, gitu kan. Lama-lama apa yang dialami oleh anaknya itu kembali normal, dari mulai telinganya itu mulai kembali bisa mendengar, kembali ke bentuk yang normal, tangannya yang tadi rapat di badan jadi kembali lepas, kembali renggang, dan kembali bisa melakukan aktivitas apapun, memegang benda apapun, anaknya kembali normal. Nah, pada saat semua kembali normal pada anaknya, ternyata gelagat atau apapun yang terjadi di anaknya pada saat pertama kali, sekarang terjadi pada ibunya. Tidak terjadi pada ayahnya, tapi terjadi pada ibunya. Ibunya merasakan pendengarannya agak kurang, terus telinganya kembali rapat, segala macam, dan tangannya. Nah, pada saat hal seperti itu terjadi pada ibunya, mungkin Heru sadar bahwa oh ternyata mungkin saja bahwa cara persembahan segala macam ini tidak dikorbankan pada adiknya, tapi sekarang kembali ke ibunya, gitu kan. Kembali ke ibunya. Jadi si ibu ini sudah mulai seperti gelagat anak bungsunya yang di awal pada saat mengalami keanehan-keanehan. Nah, di saat ibunya mulai seperti itu, bapaknya sudah mulai agak uring-uringan, seperti berusaha menolak jangan sampai imbas atau akibat ini terjadi kepada keluarganya, apapun itu. Sampai bapaknya berdoa, sholat, berdoa, minta ke Allah bahwa apapun yang terjadi, miskinkan kembali keluarga kami, tapi tolong jangan ambil keluarga kami segala macam. Hal seperti itu doa yang dipanjatkan oleh orang tuanya Heru, dan Heru itu sendiri. Heru juga mendengar tangisan ayahnya segala macam karena menyesali apa yang sudah pernah mereka lakukan itu, untuk melakukan kerjasama atau perjanjian dengan setan saat itu menurut Heru. Ini lagi-lagi menurut Mas Heru seperti itu. Nah, alhasil tetap tidak ada perubahan pada ibunya, malah semakin parah. Nah, hasil ibunya jadi nggak pernah keluar rumah, hanya ayahnya saja yang melakukan aktivitas keluar rumah. Bahkan sampai ada tetangga yang repot bertanya bahwa kenapa si ibu nggak pernah keluar. Oh, nggak apa-apa, lagi nggak enak badan, mau ditengok tapi tetap aja dihalang-halangi. Jadi saat itu ya pihak keluarga tetap berusaha menutupi bahwa ibunya tidak terjadi apa-apa, pokoknya ibu sehat-sehat aja, ibu bebet aja, hanya butuh istirahat. Hal seperti itu yang terus dilakukan oleh Heru dan keluarganya. Cuman makin lama ya makin tidak bisa diindahkan. Artinya mereka tetap semakin kacau. Ini bagaimana caranya untuk bisa menutupi hal ini jangan sampai terdengar oleh tetangga terdekat. Hasilnya mereka memutuskan untuk berangkat ke Singapura untuk berobat, gitu kan. Berangkat ke Singapura untuk berobat. Mereka berangkat ke keluarga, gitu kan, ke Singapura untuk berobat. Nah, berangkat ke Singapura itu Mas Heru bilang itu tahun 1999. Jadi menyatakan atau melakukan kegiatan pengobatan ke Singapura itu di tahun itu. Mereka berangkat semuanya sekeluarga. Mas Heru meninggalkan kuliahnya, adik-adiknya meninggalkan sekolahnya untuk berangkat langsung ke Singapura semuanya. Jadi sampai sana ibunya masuk rumah sakit. Mas Heru tidak menceritakan bagaimana diagnosa rumah sakit di sana. Cuma yang jelas pada saat ibunya masuk rumah sakit di sana, beberapa hari langsung disusul ayahnya masuk rumah sakit juga. Jadi begitu ayah dan ibunya masuk rumah sakit, kurang lebih 5 hari dari mereka berdua masuk rumah sakit, mereka berdua dinyatakan meninggal. Mereka meninggal dengan pernyataan dari pihak rumah sakit bahwa mereka berdua terkena virus.
jawaban secara medis di sana seperti itu menurut pengakuan Mas Heru. Hasil mereka ya berdua saya di sana dan diurus segala macam, kembali lagi ke Indonesia dan dimakamkan di Indonesia. Nah, dari kejadian itu Mas Heru berpikir apa yang diterima sama Mas Heru saat itu dan keluarganya adalah suatu harta yang tidak baik, mungkin imbasnya akan menjadi sesuatu yang tidak baik juga ke depannya. Hasil Mas Heru sebagai anak yang tertua saat itu memutuskan untuk menjual semua asetnya, dia dan adik-adiknya pergi ke rumah neneknya dan semua hartanya itu dikembalikan ke masjid, pesantren semuanya. Pokoknya semua harta itu disumbangkan. Mas Heru saat itu nggak yakin bahwa apa yang dilakukan itu benar atau tidak. Dia benar-benar tidak yakin, tapi dia juga bingung mau bertanya sama siapa. Mas Heru takut pada saat dia menjelaskan bahwa ini adalah harta atau uang hasil hal seperti itu, takut juga disalahkan, takut juga dikucilkan segala macam. Akhirnya Mas Heru hanya berpikir bahwa kami menjual semuanya, ya mudah-mudahan aja kami bisa terhindar dari sial-sial yang apa yang kami alami dengan usia saya dan adik-adik saya yang masih kecil. Jangan sampai kami tertimpa kesialan lagi. Alasan Heru cuman itu saja. Jadi sampai detik ini Mas Heru dan adik-adiknya sudah bisa hidup dengan normal, baik. Bahkan Mas Heru sudah memiliki anak juga, adiknya juga yang pertama sudah, adik yang keduanya juga sudah memiliki anak, kecuali yang bungsu belum menikah yang tadi mengalami cacat aneh di telinga dan tangannya. Ya teman-teman, jadi kurang lebih gue menerjemahkan cerita dari Mas Heru itu seperti itu. Jadi yang dialami oleh Mas Heru dan keluarga, entah itu benar, entah itu salah, entah itu baik, entah itu buruk, apapun yang dilakukan oleh Mas Heru secara keputusan akhir menjual semuanya dan menyumbangkan semuanya, lagi-lagi itu adalah keputusan yang Mas Heru bingung itu benar ataupun salah. Tapi setidaknya dia melakukan sesuatu yang harapan dia Allah bisa mengampuni kedua orang tuanya dan mereka sekeluarga dengan membebaskan harta-harta itu dari dagingnya mereka lah, apa yang mereka makan segala macam mereka buang semuanya dan mereka benar-benar bisa jalan atau hidup di jalan Allah. Dan alhamdulillah mereka sejauh ini sehat-sehat. Ya, jadi gitu. Entah itu pesugihan, entah itu perjanjian apapun, yang jelas bentuk frustasi atau bentuk ketidakyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, akibatnya bisa seperti itu. Artinya jika kita sebagai atau seseorang manusia yang tidak yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan apa yang nikmat Allah berikan pada kita, entah itu nikmat hidup, nikmat sehat segala macam, bahwa itu juga sebagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin ini akibatnya. Jadi buat Mas Heru, terima kasih banyak sudah share ceritanya. Mohon maaf kalau saya salah mendeskripsikan. Kalau memang saya salah mendeskripsikan, tolong Mas Heru ucapkan lagi, atau tolong Mas Heru klarifikasi lagi mungkin di komentar segala macam. Kalau memang ada benarnya yang saya sampaikan dalam ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang yang mendengar. Siapa tahu ini bisa jadi pelajaran berharga buat kita semua. Sekali lagi mohon maaf pada Mas Heru jika ada kesalahan, dan mohon maaf juga buat teman-teman yang mendengarkan jika apa yang gue sampaikan di cerita ini kurang menarik dan kurang mengena. Tapi mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa dijadikan pelajaran oleh kita. Terima kasih semuanya. Sekali lagi buat teman-teman yang mau ceritanya gue bacain atau gue ceritain ulang di channel YouTube sama White Adventure, boleh kirim ceritanya di lewat email atau via email di ceritamasAW@gmail.com. Ini emailnya. Jadi kirim aja ke situ, nanti insya Allah gue baca dan bisa gue ceritain ulang. Terima kasih banyak teman-teman. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.